Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidiah dari Agribisnis Angkatan 2021 kelas A dengan NIM akhir 128. Nah, jadi untuk video kali ini, saya akan membahas terkait hasil mini riset usaha tani studi kasus komoditas jagung di Kecamatan Lentang, Kabupaten Sumeneb. Oke, lanjut. Terkait pembahasan yang akan kita bahas, di sini ada analisis kelayakan finansial, kemudian pembiayaan usaha tani jagung, risiko usaha tani jagung, kemitraan usaha tani jagung, dan juga perencanaan usaha tani jagung. Nah, kita ke pendahuluan di sini. Pulau Madura yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, menjadi daerah dengan luas area tanam terbesar di Provinsi Jawa Timur, mencapai 400.000 hektar. Nah, keberadaan luas area tanam ini menunjukkan bahwa potensi pertanian yang penting di Pulau Madura. Dengan luas area tanam yang signifikan, Pulau Madura memiliki potensi menjadi sentra produksi pertanian, utamanya untuk komoditas jagung yang penting di Jawa Timur dan dapat memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan nasional. Kemudian terkait Kabupaten Sumeneb sendiri. Nah, di Kabupaten Sumeneb mayoritas lahannya itu lahan kering, jadi cocok untuk budidaya tanaman jagung. Nah, petani di Kabupaten Sumeneb menanam jagung di lahan kering saat musim hujan, sementara untuk di lahan sawah mereka menanam jagung setelah panen padi. Nah, di Kabupaten Sumeneb juga banyak petani yang membudidayakan jagung Madura yang tidak diikuti oleh produktivitas yang maksimal, sehingga produktivitasnya ikut rendah. Karena apa? Karena faktanya petani di sini belum sepenuhnya memanfaatkan luas lahan yang tersedia. Kemudian penggunaan teknologi juga masih sederhana. Kemudian terkait ketidakpastian cuaca dan juga masalah permodalan. Maka dari itu, untuk tujuan penelitian di sini yaitu untuk menganalisis finansial usaha tani jagung, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas dalam usaha tani jagung, mengeksplorasi cara-cara untuk mendapat modal dalam usaha tani jagung, dan juga memberikan rekomendasi kepada petani jagung untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya keuangan yang dibutuhkan dalam usaha taninya. Nah, di sini kita ke gambaran umum bagian komoditas jagung Desa Lenteng Barat, Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk Kecamatan Lenteng di sini merupakan penghasil komoditas jagung, merupakan kecamatan penghasil komoditas jagung yang secara kontinu menghasilkan jagung terus. Kemudian hampir semua lahan merupakan lahan yang kering dan bergantung pada hujan sebagai sumber air untuk pertanian. Mayoritas petani di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, penanam tanaman jagung sebagai sumber penghasilan. Namun dalam pelaksanaannya masih dikategorikan usaha tani secara konvensional karena minimnya akses teknologi dan kurangnya pengetahuan terkait pembaharuan pertanian. Nah, mereka menghadapi kendala dalam memanfaatkan teknologi pertanian modern dan kurang mendapatkan informasi terbaru mengenai metode dan praktik pertanian yang efisien. Kemudian kendala lain yaitu kendala yang dihadapi para petani jagung di Desa Lenteng, eh, rendahnya harga jual jagung di pasar, sementara di satu sisi harga pupuk semakin melonjak dan juga subsidi yang diberikan pemerintah itu tidak dapat sampai kepada para petani karena para petani di Desa Lenteng Barat itu masih harus membayar harga seperti biasanya. Kemudian untuk identitas responden sendiri, di sini saya mengambil satu responden atas nama Bapak Mawi, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, untuk pendidikan terakhir yaitu tamat SD, alamatnya Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, dan untuk tanggungan keluarganya di sini 2, dan beliau juga memiliki luas lahan 0,2 hektar dengan status kepemilikan milik sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian analisis kelayakan finansial usaha tani jagung. Di sini terdapat produksi, penerimaan, dan keuntungan.
Berdasarkan data yang diberikan, Bapak Mawi sebagai petani jagung berhasil menghasilkan 900 kg jagung dengan harga jual 4.000 per kilogram. Nah, dengan demikian total penerimaan yang diperoleh Bapak Mawi dari penjualan seluruh produksinya adalah sebesar 3.600.000. Setelah semua biaya produksi dan input pertanian, Bapak Mawi memperoleh pendapatan sebesar 2.142.550. Nah, hal ini didapat dari penerimaan dikurangi biaya eksplisit. Sedangkan keuntungan dari usaha tani jagung milik Bapak Mawi yaitu sebesar 2.061.550. Nah, hal ini didapat dari penerimaan setelah mengurangi semua biaya terlibat, baik biaya eksplisit atau biaya implisit. Keuntungan di sini mencerminkan hasil bersih yang diperoleh Bapak Mawi dari usaha tani jagung yang dilakukannya. Kemudian di sini terkait perhitungan dari analisis kelayakan usaha taninya, analisis finansialnya. Yang pertama, LC ratio. Nah, hasil perhitungan analisis LC ratio dengan jumlah 2,34 atau lebih dari 1 menunjukkan bahwa usaha tani jagung Bapak Mawi di Desa Lantang Barat menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Kemudian untuk BP rupiahnya di sini hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan minimum yang harus diterima Bapak Mawi dari usaha tani jagungnya agar tidak mengalami kerugian dalam satu kali musim tanam sebesar 1.708. Kemudian untuk BP unitnya di sini hasil perhitungannya menunjukkan bahwa jumlah produksi yang harus diperoleh dari usaha tani jagung Bapak Mawi untuk mencapai titik impas adalah sebesar 384,36. Kemudian terkait payback periodnya di sini artinya dalam waktu 8 bulan setelah melakukan usaha tani jagung Bapak Mawi akan mendapat kas bersih yang cukup untuk menutupi biaya investasi yang awal dilakukan setelah menempuh waktu 8 bulan. Kemudian di sini terkait pembiayaan usaha tani. Nah, Bapak Mawi selaku petani jagung dalam pembiayaan usaha taninya dan memanfaatkan program pemerintah seperti fasilitas KUR yang ditangani langsung oleh Bank Mekar. Nah, mereka memberikan pinjaman untuk petani yang membutuhkan pembiayaan kegiatan usaha tani melalui KUR. Cara Bapak Mawi dalam pembiayaan usaha taninya juga dengan cara meningkatkan kinerja usaha taninya dan juga dengan cara meningkatkan pemasaran jagungnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani jagung yang dimiliki. Kemudian kendala yang dialami oleh petani sendiri yaitu keterbatasan modal dan akses ke sumber daya finansial dalam pembiayaan usaha taninya. Beliau mesti melakukan peminjaman sebagai modal awal untuk melakukan usaha taninya. Masalah kedua yaitu kurangnya akses ke teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan efisiensi usaha tani. Kemudian cara beliau melakukan usaha taninya di sini masih tergolong sederhana karena lokasinya yang ada di desa sehingga seperti mesin panen jagung itu tidak ada akses jalan menuju lahannya karena di pedesaan lahannya itu saling berdempet-dempetan. Kemudian untuk strategi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan usaha tani tersebut, itu dengan cara memanfaatkan program KUR, di mana Bapak Mawi dapat mengajukan pinjamannya melalui program KUR yang ditangani oleh Bank Mekar, sehingga kekurangan modal yang menjadi kendala itu dapat teratasi terlebih dahulu. Kemudian selain KUR, Mawi juga dapat mencari sumber daya finansial alternatif lainnya seperti mengajukan pinjaman melalui lembaga keuangan mikro di daerah Sumeneb seperti Lembaga Keuangan Mikro Semadura atau Baitul Mal Tanwil atau BMT NU Kabupaten Sumeneb. Juga bisa mencari dana dari program bantuan atau hibah yang disediakan oleh pemerintah yang berfokus pada pengembangan pertanian seperti perjanjian hibah daerah untuk program Unplan antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk perjanjian hibah daerah sendiri ini merupakan bentuk dukungan keuangan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian di sini ada risiko usaha tani. Nah, resiko usaha tani jagung berdasarkan pengalaman Bapak tani sebelumnya yaitu ada resiko hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman jagung sehingga mengurangi hasil panen yang didapat seperti tanaman jagung yang kerdil atau bahkan mati karena daunnya yang berwarna putih atau kuning yang disebabkan oleh hama ulat gayak, ulat daun, kekurangan nutrisi dan juga kekurangan air.
Nah, kemudian resiko selanjutnya di sini ada resiko cuaca yang di sini biasanya itu eh, karena banjir sehingga dapat merusak tanaman jagung. Kemudian yang ketiga itu ada risiko pasar seperti fluktuasi harga jagung saat proses pemasaran yang dapat mempengaruhi pendapatan petani. Kemudian terkait strategi-strategi ya. Yang pertama itu untuk mencegah dari risiko hama dan penyakit dengan cara melakukan pengamatan rutin pada tanaman jagungnya untuk mengetahui sedini mungkin indikasi penyakit atau serangan hama yang menyerang pada tanaman jagungnya sehingga dapat diatasi dengan cepat. Kemudian juga menggunakan pestisida dengan dosis yang tepat untuk mengatasi serangan hama dan penyakit pada tanaman jagung. Kemudian dengan cara menggunakan benih dan pupuk yang berkualitas supaya nanti hasilnya juga berkualitas. Nah, kemudian untuk strategi untuk mengatasi risiko cuaca di sini juga dengan cara memilih varietas jagung yang tahan terhadap banjir dan kekeringan. Kemudian untuk strategi untuk mengatasi resiko pasarnya dengan cara melakukan diversifikasi usaha dengan menanam tanaman lain seperti kacang tanah dan di pinggir lahannya itu yang ditanamin pohon singkong. Kemudian untuk strategi yang kedua itu dengan cara mencari mitra bisnis untuk membantu memperoleh harga yang lebih stabil dan mengurangi resiko fluktuasi pasar. Next, di sini ada terkait kelebihan dan kekurangan dari program asuransi pemerintah jika diterapkan pada komunitas pertanian Kabupaten Semenar. Nah, untuk kelebihannya sendiri di sini memberikan perlindungan finansial kepada petani jika terjadi kerugian akibat risiko yang terjadi pada tanaman jagung. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan petani dalam mengembangkan usaha tani. Nah, petani jadi lebih berani untuk mengambil risiko dalam mencoba teknologi baru dan varietas tanaman yang lebih produktif. Kemudian untuk yang ketiga itu dapat mensubsidi premi asuransi. Dan untuk kekurangannya sendiri, di sini ada premi yang tinggi sehingga tidak semua petani mampu membayar premi tersebut. Kemudian program asuransi mungkin tidak mencakup semua jenis risiko yang mungkin terjadi pada tanaman jagung. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman petani jagung di Kabupaten Sumeneb terhadap manfaat dan cara kerja program asuransi pertanian. Dan yang terakhir, proses klaim yang rumit dan menekan waktu. Nah, proses klaim dalam program asuransi pertanian kan tidak selalu mudah dan transparansi, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap program asuransi. Beberapa petani mungkin mengalami kesulitan saat mengajukan klaim atau mendapatkan kompensasi yang tepat. Nah, selanjutnya di sini kita ke bentuk kerjasama yang dijalin oleh Bapak Mawi ya. Di sini Bapak Mawi itu tergabung dalam kelompok tani Al-Kausar 2 Lenteng yang merupakan kelompok tani lokal di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumeneb. Nah, melalui kelompok tani ini Bapak Mawi melakukan kerjasama dengan anggota kelompok untuk mendapatkan input produksi seperti pupuk, benih, dan juga pestisida. Kemudian yang kedua itu melakukan manfaatkan KUR sebagai salah satu bentuk kerjasama modal eh, kerjasama modal awal untuk usaha tani jagungnya. Nah, pinjaman ini digunakan untuk membeli input produksi seperti pipit, pupuk, dan juga pestisida serta untuk memenuhi kebutuhan lainnya dalam usaha tani. Nah, kemudian dalam hal pemasaran hasil jagungnya, Bapak Mawi juga melakukan kerjasama dengan pengepul yang bernama Bapak Romli. Nah, dengan bekerja sama bersama Bapak Romli ya, di sini Bapak Mawi dapat menjual hasil panen jagungnya dengan lebih efisien dan mudah. Nah, pengepul seperti Bapak Romli memiliki jaringan yang luas sehingga dapat membantu Bapak Mawi mencari pasar yang tepat serta membantu dalam proses pengangkutan dan distribusi hasil panen jagung ke pembeli. Kemudian di sini terdapat perusahaan besar yang dapat dijadikan mitra oleh petani jagung di Kabupaten Sumeneb. Nah, yang pertama di sini ada PT Pupuk Kalimantan Timur. Kenapa saya merekomendasikan PT Pupuk Kalimantan Timur? Karena apa? Yang pertama alasannya pengalaman dalam mendukung petani. Nah, PT Pupuk Kalimantan Timur di sini telah membantu petani di Indonesia dengan memproduksi pupuk yang berkualitas tinggi dan murah. Nah, hal ini dapat membantu petani jagung di Kabupaten Sumeneb mendapatkan input produksi yang berkualitas tinggi dan juga terjangkau. Kemudian yang kedua, program CSR yang berfokus pada pengembangan pertanian. Nah, PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki program CSR yang
berfokus pada pengembangan pertanian dan pemberdayaan petani. Program ini menunjukkan bahwa PT PKT ini berkomitmen untuk membantu petani jagung di Kabupaten Sumeneb untuk mengembangkan usaha tani mereka. Kemudian yang ketiga itu ada karena kapasitas produksi yang besar. Karena apa? Di sini PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksinya itu besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan import produk. Kemudian selain PT Pupuk Kalimantan Timur, di sini juga saya merekomendasikan ada PT Pupuk Indonesia. Dengan alasan PT Pupuk Indonesia merupakan produsen pupuk terbesar di Indonesia. Dengan bekerja sama dengan perusahaan ini, petani jagung akan mendapatkan keuntungan berupa akses yang lebih baik terhadap pupuk subsidi yang diperlukan untuk bisnis jagung mereka, dan juga akan mendapatkan bimbingan teknis dalam pemupukan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman jagung. Karena PT Pupuk Indonesia memiliki pengetahuan dan sumber daya teknis yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian di sini ada perencanaan usaha tani. Nah, Bapak Mawi sebagai petani jagung di Kabupaten Sumeneb melakukan perencanaan dalam usaha tani mereka dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, di antaranya yang pertama ada pemilihan lokasi. Nah, Bapak Mawi menggunakan lahan yang merupakan warisan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi didasarkan pada faktor keberlanjutan dan pengetahuan lokal yang telah ada, sehingga Bapak Mawi dapat memanfaatkan pengalaman dan pemahamannya tentang kondisi tanah dan juga menyesuaikan terhadap kondisi tanah. Kemudian yang kedua itu ada pemilihan komoditas yang ditanam. Nah, di sini Bapak Mawi menanam komoditas jagung yang sifatnya tidak terlalu membutuhkan banyak air untuk tumbuh, sehingga hal ini sesuai dengan pemilihan lokasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani jagung. Kemudian yang ketiga di sini ada pemilihan input-input yang digunakan. Nah, Bapak Mawi sendiri di sini mempertimbangkan input-input yang digunakan dalam usaha tani jagung, seperti beliau menggunakan pupuk urea dan majmuk, kemudian mereka juga menggunakan benih jagung hibrida dan lokal, dan juga mereka menggunakan pestisida herbisida Honda. Nah, mereka itu Bapak Mawi itu menggunakan input-input ini sudah eh, karena pengetahuannya itu masih dalam lingkup ini. Jadi beliau masih belum tahu terkait apa saja yang sebenarnya sangat produktif karena dari dulu yang menggunakan input-input produksi ini. Kemudian untuk perencanaan yang keempat itu ada perencanaan sistem pertanaman. Nah, Bapak Mawi di sini merencanakan sistem pertanaman yang efektif seperti sistem pertanaman tumpang sari dengan menanam jagung di satu lahan dan menanam pohon singkong di sekitarnya. Tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Kemudian yang kelima dan yang terakhir itu merupakan terkait perencanaan pemasaran hasil produksi. Nah, Bapak Mavi mempertimbangkan dua cara untuk memasarkan hasil produksi jagungnya, yaitu dengan cara langsung ke pasar atau melalui tengkulak. Nah, pilihan ini didasarkan pada perolehan harga jual yang menguntungkan, aksesibilitas pasar, dan juga kebutuhan untuk memastikan aliran pasokan jagung tetap lancar. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, usaha tani jagung milik Bapak Mawi memperoleh keuntungan sebesar 2.061.550. Kemudian untuk analisis RC rasio menunjukkan bahwa usaha tani jagung tersebut menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Dan untuk penerimaan minimum agar tidak mengalami kerugian yaitu sebesar 1.708 dan jumlah produksi untuk mencapai titik impas adalah 384,36 kg dalam waktu, dan juga dalam waktu 8 bulan petani akan mendapatkan kas bersih yang cukup untuk memenuhi biaya investasi awal. Nah, kemudian usaha tani jagung yang dilakukan oleh Bapak Mawi, dia berhasil mengoptimalkan pembiayaan dengan memanfaatkan program pemerintah dan mencari sumber daya finansial alternatif, meskipun menghadapi kendala modal, akses teknologi dan informasi, serta infrastruktur terbatas. Nah, Bapak Mawi di sini menerapkan strategi seperti mengajukan pinjaman KUR dan mencari mitra serta dana bantuan. Untuk mengatasi risiko tersebut, seperti serangan hama, kekurangan nutrisi dan
fluktuasi harga pasar, Bapak Mawi melakukan strategi pencegahan dan diversifikasi usaha. Nah, kerjasama dengan kelompok tani dan juga pihak-pihak seperti PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Putu dan PT Pupuk Indonesia. Kemudian Bapak Mawi di sini juga sebagai petani jagung di Kabupaten Sumeneb melakukan perencanaan usaha tani dengan memilih lokasi lahan, menanam jagung yang membutuhkan sedikit air, memilih input yang tepat, merencanakan sistem penanaman tumpang sari, dan mempertimbangkan pemasaran hasil produksi. Dengan perencanaan yang matang, Bapak Mawi berhasil meningkatkan peluang sukses dalam usaha tani jagungnya. Kemudian di sini ada saran yang dapat saya berikan untuk petani, yaitu satu, para petani disarankan untuk memperluas mitra kerja dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan pupuk, lembaga keuangan mikro, atau kelompok tani untuk mendapatkan dukungan finansial dan akses pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua, memanfaatkan program pemerintahan yang ada seperti KUR. Kemudian yang ketiga, penting bagi petani untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait inovasi dan pembaruan dalam bidang pertanian. Dan yang keempat, pemerintah perlu melakukan pemerataan akses teknologi pertanian ke daerah pedesaan dengan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk keberlanjutan pertanian. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.